kasih Tuhan, saya terharu sebetulnya ya, karena bukti pemerintahan Tuhan bagi gereja ini sangat luar biasa. Ketika Ibu Dewi menyampaikan tadi kesaksian awal perjalanan gereja ini, saya sebetulnya tersentuh oleh karena luar biasa Tuhan nyatakan di tengah ekspektasi yang begitu luar biasa dalam diri kami, dalam keluarga Ibu Gembala D dan juga almarhum saudara. Tuhan melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Tetapi segala sesuatunya semua Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan sudah lakukan itu. Dan puji Tuhan, ini investasi yang punya nilai kekekalan. Dan itulah sebabnya kita mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bicara mengenai Tuhan Sang Pembuat Jalan Baru. Amin. Ya. Tuhan Sang Pembuat Jalan Baru. Barangkali langsung ditampilkan ya topik khotbah yang akan saya sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa ditampilkan enggak ya? Kita buka bersama-sama dalam Yesaya 43 ayat 19. Kita bersabar sebentar Bapak Ibu, oleh karena cuma satu ayat ini saja saya ingin mengulasnya. Oleh karena dari ayat ini ada 6 frase, 6 poin yang penting yang diangkat sebagai pijakan dari khotbah kita pada hari ini. Mari kita berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai dengan sebuah kata lihat. Next, kata lihat. Ya, apa yang kita melihat? Numpang tanya, apa yang kita melihat, Bapak Ibu? Ya, yang kita melihat adalah Sang Maestro Pembuat Jalan Baru. Amin. Maestro itu adalah Tuhan, dan Tuhan sebetulnya tidak bisik-bisik, wah ini. Berterus terang dia katakan lihat. Kalau bicara mengenai lihat, ada 2 hal yang esensi dari kata lihat. Ya, kata lihat, mata jasmani ini melihat, menyimak apa yang dilakukan, apa yang di sekitar kita, dan kemudian yang kedua kita melihat, kita teropong dengan mata iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1859 ada seorang maestro yang luar biasa sebagai diplomat, kemudian arsitek, insinyur. Ini adalah seorang berkebangsaan Prancis. Dia diplomat dan juga sebagai insinyur dan arsitek. Siapa orang ini? Kenapa mau diangkat? Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena Ferdinand de Lepes ini maestro yang buat terusan Suez. Terusan Suez ini, saudara-saudara sekalian, menghubungkan Mediterania dan Laut Merah yang ada di Mesir. Kenapa ini dibuat? Oleh karena ini problem yang amat penting. Perdagangan tidak lancar, oleh karena lalu lintas perjalanan kapal itu mutar dari Eropa kemudian ke Afrika baru menuju ke Asia.
Kemudian sang maestro ini melihat bahwa ada sesuatu yang akan dikerjakan, membuat sebuah terowongan yang panjangnya kurang lebih 200 km. Dicatat 199,2 km, 120 mil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dibuat terowongan, lebarnya kurang lebih 200 sampai 300 meter, panjangnya 200 km, kemudian lebarnya 100 sampai 200 meter. Beberapa waktu yang lalu, saya, Ibu Dei, Ibu Gembala, Mami Gembala, diizinkan oleh Tuhan melintasi itu. Dan ini bukan kebetulan, ini Mediterania, kemudian Laut Merah ini ada historis yang amat penting untuk dicatat. Ada hubungan dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab mengenai Laut Merah. Ini terjadi sesuatu yang membuat ekonomi, kemudian jalur perdagangan menjadi lancar, oleh karena ada jalan yang dibuat itu yang disebut terusan Suez. Ini adalah seorang berkebangsaan Prancis yang luar biasa. Kemudian menggelontorkan dana biaya dari negara Prancis 14.816 US dollar digelontorkan untuk membuatnya, sehingga kita lihat perdagangan ini menjadi lancar. Tetapi kalau Anda lihat sekarang ini, itu akan melintas ke Arab Saudi, juga akan dijaga oleh peti. Ini luar biasa. Perdagangan terganggu, ekonomi terganggu, yang membuat ekonomi kita ini tidak baik-baik saja oleh karena imbas apa yang terjadi sekarang yang ada di Timur Tengah. Lihat, itu yang kita lihat. Tetapi dalam Alkitab yang penting kita lakukan adalah di mana sang maestro yang tak terbatas membuat Laut Merah, Tiberau itu kering. Amin. Amin. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 21. Kita baca itu. Keluaran 14 ayatnya yang ke-21. Kita perhatikan apa yang dikatakan di sana, kisah yang amat penting sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah dikatakan, demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir. Keluaran ya, Keluaran ada 21. Lalu Musa, ayat 21 maksudnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Ayat 22. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka dinding-dinding air atau tembok air bagi mereka. Sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin menurut akal sehat kita. Anda tahu, ketika dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir di zaman penjajahan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian mereka keluar, sedangkan Firaun yang menguasai bangsa Mesir marah besar oleh karena mereka keluar dari tanah Mesir. Anda tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kamu pergi dan kamu berkemah di pihak Kiron. Pasal 13.
Di pihak Kirot itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah tempat yang jadi jebakan Batman. Karena di depan gunung tinggi, kemudian sebelah kiri kanan juga ada gunung tinggi. Jadi cuma hall. Tuhan katakan berkemah di sana, berkemah di pihak Kirot. Dan kamu akan lihat bahwa apa yang akan aku lakukan bagi bangsa Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu mereka sampai di pihak Kirot, muncul dan mereka dengar bahwa ini orang-orang Mesir dalam pemerintahan Firaun itu sedang mengejar mereka. Dan ini pasti kalau mereka akan ketemu orang-orang Israel di sana, semua akan mati. Karena dengan tentara-tentara yang hebat, pilihan dalam Alkitab mengatakan, mereka Tuhan suruh datang di sana. Siapa yang suruh, Bapak Ibu? Siapa? Oh, malu. Yang suruh Tuhan, bukan manusia biasa. Tetapi yang suruh adalah Tuhan. Saya dulu sudah ada di zona nyaman. Saya memimpin sebuah gereja sidang pembina. Kalau sidang pembina di gereja, di GSCA, itu gereja berpemerintahan sendiri. Segala sesuatu yang kita butuhkan, semua diatur dan diberikan oleh gereja lokal. Di daerah Sulawesi Utara, ini gereja yang terbesar pada zaman itu, tahun 1990-an. Kemudian datang badan pengurus pusat, datang ketemu saya, mohon izin, mau ketemu Pak Rory, menyampaikan kepada jemaat, Pak Rory, kami akan cabut dan akan pindahkan. Ada 3 pilihan untuk kami. GSCA Ambengan Surabaya, GSCA terbesar di Jawa Timur pada waktu itu dan sekarang. Saya dimintakan untuk datang di sana. Sudah kemudian diperkenalkan dan sebagainya. Sesudah itu mereka bertanya, kapan ada jawaban? Saya bilang, saya doa dulu. Kalau Tuhan suruh saya ada di sini, saya akan pasti ada di sini. Tapi kalau hanya organisasi yang suruh saya di sini, saya tidak akan mengiyakan kalau bukan Tuhan. Kemudian mereka bilang, kalau begitu yuk pindah Semarang. Pendeta di Semarang, di Jalan Semboja. Saudara, di situ ada gereja terbesar di Jawa Tengah. Saya dimintakan untuk ke sana. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena pendetanya akan memimpin STT Berea, saya dimintakan ke sana. Sudah khotbah, sudah juga survei dan sebagainya. Tuhan tidak mengizinkan ya. Oleh karena tidak mengiyakan, saya akhirnya jawab belum. Saya belum. Kemudian juga dari jemaat katakan, jangan dulu oleh karena kami sedang lagi membangun sebuah gedung gereja. Sebentar lagi akan selesai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian pada waktu itu sudah selesai bangunan, tinggal peresmian. Datang lagi badan pengurus pusat. Ya, Reverend Morris David, orang bule, dia datang. Bro, kami minta supaya ke Lampung. Tetapi sebelum, doa dulu. Ya. Kemudian saya disuruh survei. Belum pernah saya menginjakkan kaki di Lampung. Saya tidak tahu Lampung di mana. Akhirnya saya dengan mami itu berangkat ke sana. Berangkat ke sana, saudara-saudara sekalian, dari Halim ke sana itu sudah cuma 45 sampai 50 menit saja. Ya. Itu kapal buatan dari Habibie CN 235. Pas
waktu naik, mau nyalain AC, semua asap. Ya, asap. Saya mulai berenungkan, Tuhan, kalau terjadi apa-apa, inikah yang Tuhan izinkan panggilan Tuhan untuk saya? Sudah. Anda tahu CR235 itu apa artinya? Capek nunggu 2-3 jam baru datang pesawatnya. CN235. Sudah lama nunggu di Halim, 2-3 jam nunggunya baru datang. CN235 dijuluki capek nunggu 2-3 jam. 2-3 jam nunggu baru datang, Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah sampai di sana ada problem terus serah terima mengenai aset. Ada 3 mobil gereja punya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena jemaat ya Gajah Lampung pada waktu itu anggota jemaat dari GSD, Gajah Lampung ya Bapak Ibu, itu paling kaya di Lampung adalah jemaat dari GSD di sana. Kemudian Bapak Ibu ada aset yang banyak sekali. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan perlihatkan hal-hal yang jasmani. Akhirnya tertunda. Saya balik ke Jakarta. Anda tahu tinggal di mana? Ya, tinggal di Rusun Pulau Mas. Apa namanya dulu? Flat Pulau Mas. Wah, 1 lantai dengan Dominus Tahir. Artis banyak di situ. Tetapi ketika kemudian baju cucian digantung pas di jendela, pulang dari ibadah, karena ibadah kami di Batu Tulis, pulang dari ibadah semua sudah kosong. Sudah habis semuanya. Kemudian ketika duduk di sana, lihat ada jari-jari yang bergerak di dekat sampah. Ini baru berantem orangnya. Saudara, di hari Minggu, Pak Tuhan bilang, ini aku izinkan engkau ada di sini untuk melihat apa yang aku lakukan dalam perjalanan hidupmu. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak biasa nganggur. Saya bilang sama anak-anak, oleh karena ada 2 ponakan ikut, kemudian ada 2 pengerja yang ikut, mereka bisa WL, singer dan sebagainya. Kemudian saya katakan, kita ibadah deh. Ibadah ruangan itu, kemudian kami kumpul sampai 10-15 orang, kemudian kami ibadah. Dari sana, kemudian ngobrol dengan ketua daerah di sini, dia katakan, coba yuk cari di Kelapa Gading. Cari di Kelapa Gading, kami Bapak Ibu akhirnya buka gereja di Kelapa Gading. Namanya GSD Aduta Firman, sampai hari ini itu ada. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun? Tuhan menuntun perjalanan hidup ini. Tuhan katakan kamu mesti lihat. Oleh karena kekristenan, sekali lagi saya katakan, kekristenan bukan teori. Kekristenan adalah pengalaman. Kalau Anda menjadi orang Kristen harus mesti mengalami perjalanan hidup ini. Lika-liku perjalanan hidup ini kita mesti alami. Dan sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ada sampai hari ini, lihat itu datang dari siapa. Kalau saya boleh berdiri di belakang mimbar ini, saya tahu bahwa itu datang dari Tuhan. Kalau ibu masih bertahan sampai hari ini, itu karena Tuhan. Kalau jemaat ada di sini, ini karena Tuhan. Bukankah dalam perjalanan hidup ini terkadang Bapak Ibu kita mengalami suka duka, pelayanan kita mengalami banyak pasang surut dan sebagainya, kehidupan berumah tangga juga, masalah ekonomi, keuangan, banyak mengalami pasang surut. Tetapi lihat yang membuat jalan baru, dia menyiapkan sebuah jalan baru dalam perjalanan hidupmu. Katakan amin. Dia akan buat jalan yang baru dalam hidupmu. Kemudian frase yang kedua dia katakan,
aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dari kata lihat pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dia katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya mengucap syukur oleh karena dalam perjalanan hidup ini, di tengah-tengah kesulitan, belakangan ini juga saya merasa Tuhan sedang lagi membawa di padang gurun. Tadi malam saya cuma bisa tidur cuma 2 jam. Pas waktu mau tidur selesai doa, kami baca firman selesai doa, tiba-tiba saya dapat WA. Saya katakan dalam diri saya, Tuhan, saya 1 perak pun saya nggak dapat di sini. Tapi Tuhan izinkan untuk melihat. Tetapi saya sedang menunggu Tuhan akan campur tangan. Dan saya terlalu yakin bahwa Dia akan membuat sesuatu yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya bahwa yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan. Di padang gurun di Hadirat itu yang saya katakan, ini jebakan Batman. Ketika Firaun tahu mereka ada di sana, dia katakan mereka pasti semua tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan, Musa, yang ada di tanganmu apa? Tongkat, sepotong tongkat yang panjangnya kurang lebih 50 cm. Kemudian dia katakan, angkat, kemudian lepaskan itu ke laut, dan engkau akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup dan bangsa. Jadilah saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini luar biasa. Kalau Anda lihat Laut Merah itu Tiberau, itu mulai dari terusan Suez sampai ke Tabah, perbatasan Mesir dan Israel. Pada waktu mau masuk Israel, saudara, itu melewati Laut Merah. Ketika menyaksikan itulah sebabnya saya selalu datang pada destinasi-destinasi itu, saya kaitkan dengan apa yang dikatakan firman. Bukan hanya sekedar jalan-jalan. Saya kaitkan dengan firman bagaimana Tuhan menuntun perjalanan bangsa Israel. Kemudian ketika berada di gereja gantung yang ada di Mesir, kemudian ketika ada di gereja di mana bayi Yesus dimandikan, ketika ada di sana saya nangis sendirian. Saya katakan, oh ini luar biasa. Oleh karena cuma melihat dari sumur bekas bayi Yesus dimandikan, dan di samping itu ada sebuah keranjang. Kemudian pemandu kami katakan, ini keranjang ini dipakai bayi Yesus, kemudian dicelupkan di sumur, baru diangkat kembali, baru disabunin, kemudian diturunkan, kemudian dicelupkan sendiri di sumur itu. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Perjalanan dari Kanaan, dari Bethlehem sampai ke tempat itu perjalanan yang cukup melelahkan dan panjang. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan membawa mereka di lembah yang paling sulit? Saudara, kemudian akhirnya setelah sudah usai, dia balik lagi, kemudian datang di sana, dan Tuhan mengangkat Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, melalui sebuah proses. Itulah topnya Katolik. Mereka lebih memberikan nilai kepada Maria. Kenapa? Oleh karena dalam perjalanan hidupnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu yang dialami. Tapi Tuhan tuntun, Tuhan berikan kemenangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Barangkali ada di antara kita yang saat ini sedang Tuhan izinkan mengalami kesulitan. Barangkali saudara diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan yang sulit, dikaitkan dengan ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita semua kena dampak. Harga semua di pasar, di toko dan sebagainya, semua saudara naik. Cuma kolektor yang tidak pernah naik. Semua naik. Harga semua naik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang diperhadapkan di situasi yang amat sulit. Gereja ini 4 tahun Tuhan sudah menuntut. Saya mengikuti perjalanan gereja ini. Saya salut kepada Ibu Gem dengan gigih mempertahankan pelayanan yang dimandatkan oleh Tuhan kepada beliau untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Amin. Pendeta-pendeta ini semua tidak ada gaji. Ada gaji enggak? Enggak. Tetapi kami fight. Karena kami punya komitmen, kami tahu bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan menyediakan segala sesuatu. Amin. Gereja kami sudah 2 bulan belum bayar UPR. Ya, tetapi saya tak pernah kecewa. Karena saya tahu bahwa Tuhan sedang lagi berproses untuk menyediakan yang terbaik dan best. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, mujizat itu akan terjadi di tengah-tengah kesulitan yang tidak mungkin. Yes. Tidak mungkin mujizat terjadi kalau kita dalam keadaan nyaman, senang dan sebagainya. Ya, benar apa enggak? Kerjaanmu, usahamu, tetapi percayalah, Tuhan katakan, aku akan membuat sesuatu yang baru. Amin. Ya, colek sebelah kiri kanan katakan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Usahamu barangkali hari ini masih seperti itu. Kita di PHP-in. Betul enggak? Wah, sudah mau jadi ini dan sebagainya, euforia kita, waduh, puji Tuhan, kita mau jalan-jalan ke Cina nih. Tetapi kenapa belum? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memahami apa yang tadi dikatakan, lihat siapa pembuat, siapa maestro yang terbesar dalam perjalanan hidupmu. Lihat dengan iman, lihat dengan mata fisikmu. Kalau Anda hidup bergerak hari ini sehat, semua karena Tuhan. Amin. Lihat itu. Dan ketika Tuhan tuntun kita di tengah-tengah lembah kekelaman, kata Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Percaya bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Nanti Anda akan kaget. Aduh, luar biasa Tuhanku. Yang tidak mungkin kok sekarang ini Tuhan nyatakan. Itu yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidupmu. Amin. Keempat. Ketiga. Apa itu? Kata frasa yang ketiga yang sekarang sudah tumbuh. Apa yang tumbuh? Sekarang sebetulnya kalau Anda sudah percaya Tuhan, sudah punya modal. Amin. Semua kita di sini percaya Tuhan kan? Ya, ada yang ragu-ragu terhadap Tuhan. Sekarang sudah ada dan sedang tumbuh. Amin. Sekarang sudah tumbuh. Percayalah, ini kuncinya sekarang. Kunci sekarang ini karena kita sudah punya modal. Ya. Saya agak moderat ini. Modal, urat, dan dengkul. Moderat. Kenapa? Karena sedang tumbuh. Ya, tidak mengaruh. Saya mengucap syukur karena mami sebetulnya dia katakan saya nanti nyusul tapi belum nyusul.
Saya mengucap syukur punya mami yang begitu tegar. Amin. Saya mengucap syukur oleh karena Tuhan kirim dia di samping saya. Kalau dia yang tidak memberikan kekuatan barangkali sana berdiri, dia memberikan support. Di tengah badai, dia katakan doa. Tadi malam juga ketika dapat WA itu, dia kemudian katakan dia minta doa. Ada 310 gereja yang sekarang ini kami ayomi untuk pengajuan blocking. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya mengucap syukur oleh karena punya teman hidup yang support. Dan ada kepala-kepala. Ibu Kendili, Bude, Bu Novi, mereka support. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan baik dan sangat baik. Itu yang sedang tumbuh sekarang Bapak Ibu, bukan nanti, tetapi sekarang. Sekarang Tuhan sedang lagi memproses Anda. Dan apa yang ada dalam hidup, karena yang ada di tangan Musa apa? Tongkat. Kita barangkali tidak punya tongkat seperti apa yang dimiliki oleh Musa. Tetapi Anda dan saya punya iman. Amin. Ini kita semua punya iman. Percaya nggak Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar? Amin. Dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu, dalam daganganmu. Tuhan sedang bekerja sekarang. Amin. Ya kan? Kalau petani juga sekarang menabur, nanti akan menuai. Selamanya kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Tuhan tidak bilang nanti Bapak Ibu. Nanti. Tuhan bilang sekarang. Sekarang. Waktu kita sedang barangkali dalam keadaan sulit, nangis dan sebagainya. Lalu Tuhan, ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya sudah makan duluan. Saya sudah menikmati khotbah ini duluan. Tuhan, saya mengucap syukur oleh karena khotbah ini untuk saya. Di momen ulang tahun ini, saya tahu juga pergumulan Ibu Gemi, karena banyak kali curhat ke saya. Kami nangis bersama, kami kumpul dan doa bersama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ada saatnya kita nangis. Barangkali sedang menyiram iman kita, supaya dia akan semakin tumbuh subur dengan tangisanmu. Sedang Anda dan saya menyirami iman kita agar menghasilkan sesuatu yang besar. Sekarang waktunya. Di waktu tidur, saya setelah melapor sudah baca Alkitab. Setelah saya sudah lapor, saya lihat Ibu Gem juga sudah lapor. Berarti saya bilang sama Mami Gem, bukan berarti belum tidur juga. Saya lihat juga Budaya sudah lapor. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu ketahuan oleh karena di jamnya. Lapor sudah baca Alkitab. Kemudian di situ saya juga belum bisa tidur. Jam 2 baru saya tertidur. Jam 4 saya sudah bangun untuk doa. Ikut Mami juga doa. Waktu tidur Tuhan sedang menabur. Waktu nangis Tuhan sedang menyiram. Dia berkarya dalam hidup kita. Benih berkat sekarang sedang bertunas. Karena Anda sudah siram dengan iman. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk nangis, Bapak Ibu. Karena tangisan ini kita meresponi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita.
Tuhan sangat baik. Nggak bisa diuraikan dengan kata-kata yang terbatas. Itu Tuhan kita baik. Tunas kecil yang apa yang ada dalam dirimu sekarang? Disiram terus dengan iman, dengan doa, baca firman. Kadang-kadang kita tidak sabar, Bapak Ibu, menunggu kok Tuhan, saya sudah doa bertahun-tahun, saya sudah doa puasa dan sebagainya, kok nggak datang-datang juga? Tuhan sedang on proses. Satu waktu Tuhan akan nyatakan. Kemudian yang keempat, kita lihat sampai cepat ya. Yang keempat, belumkah kamu mengetahuinya? Kadang-kala pertanyaan ini penting datang kepada kita. Ini sebetulnya adalah teguran lembut dari Tuhan. Kadang-kala kita tidak tahu, padahal kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Amin. Tuhan punya cara. Ini teguran Bapa bagi anak-anak. Kadang-kala kita pura-pura nggak tahu, atau kita lupa. Karena kesibukan yang barangkali sedang kita hadapi dan sebagainya, kita lupa. Barangkali yang selalu kita scroll masalah, semua masalah dan sebagainya. Kita tidak menatap ke atas bahwa Allah kita pembuat mujizat. Dia akan bekerja di tengah-tengah badai sekalipun. Terkadang dalam kesulitan kita bilang, Tuhan, kapan Tuhan? Ini kok sudah lama didoain. Proyek di Aceh belum juga datang-datang. Proyek di Papua malah lari berantem dan sebagainya. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi belumkah kita tahu ya bahwa Allah menegur kita, mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang tak terbatas. Coba sebelah kiri kanan katakan, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Pasti Dia akan berikan. Ingat baik-baik apa yang saya katakan hari ini. Kemudian yang kelima, ini yang baik untuk kita renungkan. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dia buat jalan di padang gurun. Padang gurun senang apa susah? Susah. Padang gurun. Itulah sebabnya dalam perjalanan bangsa Israel datang ke bait Allah di Yerusalem, dalam Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini sebuah pujian bertanya ketika perjalanan mereka, orang yang sudah datang ke sana, semua tandus dan sebagainya. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, pertanian mereka di tengah-tengah tandus, Bapak Ibu. Anda perhatikan, wortel mereka itu sebesar kepala tangan ini. Terong seperti itu. Anggur super. Luar biasa. Padahal di tengah-tengah tandus. Air laut mereka ubah menjadi air bersih yang langsung diminum. Tuhan membuka jalan di padang gurun. Padang gurun kesulitan apapun, Tuhan sang pembuat jalan baru akan membuat jalan di padang gurun yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan buat bagi kita. Ya, kalau Anda punya iman, percaya bahwa besok Tuhan akan menyatakan mujizat dalam hidup. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan akan nyatakan mujizatnya dalam perjalanan rumah tanggamu,
Keuanganmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Saya sedang lagi menanti. Kalau Anda ngecek di rekening saya, unlimitednya zero. Boleh cek sekarang. Tetapi saya sudah percayakan Tuhan, Engkau membuat mujizat. Dari yang tidak mungkin Engkau akan bekerja. Kalau Engkau sudah nyatakan bagi bangsa Israel, Engkau juga nyatakan bagi kami yang diadopsi menjadi hak yang sama dengan umat pilihan Tuhan. Amin. Saudara, saya diadopsi oleh Tuhan, punya hak yang sama. Amin. Tuhan jawab keraguan kita di padang gurun. Tuhan jawab di tengah-tengah kemustahilan. Tuhan nyatakan Dia akan buat jalan. Barangkali di tengah-tengah jalan kompas kita kacau, GPS kita juga nggak berfungsi. Jangan percaya Google Map, karena banyak kali saya nyasar dibawa oleh Google Map. Kemudian saya katakan kepada sopirnya, Pak, kami bukan di sini. Ini titiknya, Pak. Titiknya, loh, bukan di sini, masa di sebelah sana sawah? Ini jarang sekali kan punya sawah walaupun kecil. Ya, di Permata Hijau. Bawa ke sana. Tahu-tahu itu belakangnya. Kemudian saya telepon, ada di mana? Bapak di mana? Di jalan sebelah. Oh, Bapak. Keluar lagi, kemudian depannya. Katalah, wah ini map. Saya bilang, ini gara-gara map ini bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia mapnya kan? Ini salah. Dia bikin jalan di tempat GPS yang no route, nah ada rutenya. Tuhan katakan, ini jalan yang tidak mungkin aku sudah sediakan bagi kamu, bagi kita yang percaya dalam namanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang terakhir, dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai-sungai di padang belantara, mana ada sungai di padang belantara? Tetapi Tuhan nyatakan, percaya bahwa sungai-sungai di padang belantara, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan Sang Maestro, pembuat jalan bagi kita semuanya. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Allah kita pembuat jalan yang baru. Amin. Percaya ya, percaya Tuhan membuat jalan yang baru. Amin. Ya, selamat ulang tahun yang keempat untuk GSDA EHM Graha Konfirmasi.